Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu ucapkan selamat datang di pembelajaran online untuk mata pelajaran kimia kelas 10 jurusan multimedia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah memperkenalkan diri masing-masing ya. Jadi, kalian sudah tahu dengan wajah Ibu ya. Ibu perkenalkan kembali, nama Ibu Waki Atin. Kemudian kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Waki. Pada pertemuan kedua hari ini, Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang pengantar ilmu kimia. Ya, mungkin kalian selalu berpikir kalau sudah mendengar kata kimia, sepertinya kimia kayak, wah susah, wah kimia itu kayak jadi momok ya, kayak jadi hantu dalam pikiran kalian. Tapi sebenarnya tidak loh ya. Jadi Ibu akan jelaskan yang pertama tentang ruang lingkup kimia. Kemudian yang kedua yaitu tentang manfaat kita belajar ilmu kimia. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian yang keempat, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu kimia. Lalu yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar ke laboratorium. Ya, nah sekarang apakah ilmu kimia itu sih ya? Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Contoh, Ibu berikan contoh yang paling sederhana ya anak-anak ya, di sekitaran kita. Contohnya kita hidup saat ini. Kita hidup karena kita bagaimana? Karena kita bernafas. Kalau kita bernafas, kita membutuhkan apa? Kita menghirup apa? Kita menghirup oksigen. Jadi oksigen itu adalah salah satu molekul unsur yang ada di udara ya. Kemudian contohnya lagi, kalian saat ini belajar menggunakan media apa? Jadi kalian belajar menggunakan media handphone ataupun media laptop ya. Jadi laptop dan handphone itu merupakan salah satu materi yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ilmu kimia anak-anak ya. Kemudian contohnya lagi kendaraan yang kalian gunakan sehari-hari seperti motor atau mungkin angkot, kemudian mobil pribadi ya. Itu zat buang yang dikeluarkan adalah zat apa, anak-anak? Jadi zat keluar yang dibuangkan adalah karbon monoksida ya. Karbon monoksida juga ada di sekitaran kita. Nah, itu contoh sederhana ya tentang ilmu kimia yang ada di sekitar kita. Kemudian Ibu sekarang akan menjelaskan tentang manfaat kita belajar ilmu kimia. Yang pertama, manfaatnya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam sekitar, seperti proses yang berlangsung di dalamnya, seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kemudian yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, dalam proses destilasi minyak bumi ya, dalam proses destilasi minyak bumi itu dibuat dalam satu tungku ya, tapi dihasilkannya banyak produk. Dalam satu proses destilasi atau pertambangan tersebut itu bisa menghasilkan bensin, kemudian gas atau LPG yang kita gunakan untuk memasak. Kemudian di situ juga dihasilkan aspal ya. Kemudian ada juga dihasilkan aftur ya sebagai bahan bakar pesawat terbang. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah mampu membantu menemukan alat-alat baru
yang didukung dengan teknologi. Misalnya, contohnya yang berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih saat ini, yaitu berfungsi dalam pembuatan komponen microchip ya, microchip dari silikon ya. Kemudian berikutnya Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lainnya ya. Kimia itu biasanya disebut sebagai basic of science ya. Jadi merupakan ilmu dasar dari pengetahuan lainnya. Mengapa demikian? Karena ilmu kimia sangat erat sekali hubungannya dengan beberapa bidang ilmu pengetahuan yang lain, seperti halnya kedokteran, ya, kemudian toksikologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang racun, kemudian farmakologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan misalnya, ya, kemudian ada geologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan, ya, kemudian sangat berkaitan juga dengan arkeologi ya. Jadi ilmu kimia itu sangat mendukung dalam penemuan benda-benda dahulu kala ya. Kemudian ilmu kimia juga sangat berperan dalam pertanian dan botani. Kemudian selanjutnya ilmu kimia juga sangat berperan penting dalam elektronika ataupun multimedia. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu kimia ya. Yang pertama, ilmu kimia itu sudah ada ya sekitaran tahun 3500 sebelum Masehi, yaitu sejak peradaban Mesir ada ya. Jadi orang-orang Mesir saat itu sudah mempraktekkan reaksi kimia anak-anak. Contohnya seperti mereka dalam pembuatan fermentasi anggur yang mereka konsumsi saat itu. Kemudian juga ada untuk pembuatan keramik ya, untuk tempat tinggal mereka. Seperti halnya yang kalian tahu di slide itu, salah satu contohnya adalah bangunan piramid. Jadi piramid itu termasuk salah satu bukti bahwa ilmu kimia sudah berkembang di saat peradaban Mesir. Jadi ilmu kimia sudah ada sejak dulu ya. Kemudian berikutnya, sekitar abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani mencoba memahami tentang hakikat materi, yaitu sesuatu yang ada dalam ruang lingkup dunia ini ya. Jadi sesuatu yang menempati ruang dalam dunia ini ya. Kemudian pada pertengahan tahun 500 hingga 1600 Masehi ya, ada maksudnya ada ahli ilmu kimia Arab yang bernama Ibnu Hayyan ya, dalam bahasa kimianya ya ditemukan istilah alkimia yang artinya ada perubahan materi ya. Perubahan materi contohnya misalnya dari wujud cair ke gas, kemudian dari gas ke cair sebaliknya, atau mungkin dari cair ke padat, atau mungkin sebaliknya padat menjadi cair ya. Kemudian pada abad 18 sekitar tahun 1803 John Dalton mengajukan teori atom yang pertama, bahwa atom itu adalah berbentuk seperti bola pejal. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa kita bagi lagi ya, sebagai penyusun terkecil dari benda mati ya, atau suatu zat ya. Kalau benda hidup itu bagian terkecilnya adalah sel ya. Kemudian Ibu akan paparkan sedikit tentang alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama ya adalah gelas kimia atau biasa disebut dengan beaker glass ya. Glass beaker atau beaker glass itu digunakan untuk menampung zat ya anak-anak ya.
Kemudian yang kedua ada silinder ukur atau gelas ukur. Itu digunakan untuk mengukur volume larutan. Biasanya volume larutan yang berkisar antara 5 mili sampai dengan 2 liter. Kemudian ada lagi di sebelahnya itu labu ukur ya. Labu ukur atau labu takar biasanya digunakan untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan volume tertentu yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Itu untuk labu ukur. Kemudian berikutnya adalah pipet gondok atau pipet volume. Pipet volume itu fungsinya untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai volume yang kita inginkan ya. Kemudian yang terakhir anak-anak, ini adalah buret ya namanya ya. Buret itu digunakan sebagai alat titrasi yang cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik yang bersifat kuantitatif. Jika kalian menggunakan pipet ya, kalian bisa membacanya dengan seperti ini ya. Jadi kalian harus menggunakan safety glasses atau kacamata pelindung ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada neraca atau timbangan ya, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian di sebelahnya lagi ada alat pembakar. Alat pembakar ada dua. Ada alat pembakar spiritus atau alkohol ya, yang modelnya bulat. Kemudian yang modelnya silinder agak panjang, itu adalah alat pembakar Bunsen. Kemudian alat pengukur suhu ya. Kalau alat pengukur suhu tentunya sudah semuanya pada tahu ya, itu adalah termometer. Kemudian untuk yang terakhir, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang simbol-simbol zat kimia berbahaya. Yang pertama, kalau kalian melihat gambar seperti itu ya, gambar tengkorak, itu artinya zat kimia tersebut beracun atau toksik ya. Kemudian kalau kalian melihat ada simbol tanda silang ya, itu artinya berbahaya atau dangerous ya. Kemudian kalau ada gambar di sebelahnya lagi ya, itu berarti zat kimia tersebut bersifat mudah meledak atau eksplosif ya. Kemudian lanjut di bawahnya lagi ya, di bawah gambar tengkorak itu ada gambar api anak-anak ya. Itu artinya zat kimia tersebut itu bersifat mudah terbakar atau eksplosif ya. Selanjutnya di sebelahnya lagi ada zat kimia yang sifatnya korosif ya. Korosif itu dapat mengiritasi kulit kalian ya, dapat mengiritasi kulit kalian, bahkan merusak jaringan tubuh kalian ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengoksidasi atau oxidizing. Untuk contohnya zat kimia apa saja yang bersifat seperti lambang-lambang tersebut, nanti kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya. Mungkin kita bisa melakukan praktek sederhana, jadi kalian mungkin tahu zat-zat kimia apa saja yang dilambangkan dalam simbol zat kimia berbahaya tersebut. Mungkin untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dulu ya anak-anak. Ada istilah ya, ada istilah pepatah atau kata-kata bijak mengatakan bahwasanya hiduplah seakan-akan engkau mati esok, tapi belajarlah seakan-akan engkau hidup selamanya. Sekian dari Ibu. SMK bisa, SMK hebat. See you in next meeting and thank you. Selamat pagi anak-anak.